Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saat ini kan kemajuan teknologi semakin pesat ya, sehingga mengakibatkan kemajuan di bidang pendidikan, di bidang ekonomi, bisnis, politik, dan lain-lain. Nah, kemajuan teknologi ini ternyata membawa dampak yang sangat luar biasa pada kemajuan ekonomi, khususnya di bidang jual beli. Saat ini yang kita tahu jual beli online itu semakin marak terjadi di masyarakat, seperti Shopee, Lazada, dan lain sebagainya. Nah, lalu bagaimana hukum jual beli online dalam Islam? Nah, perkenalkan saya Shalala Pravianti, izin untuk menerangkan tentang hukum jual beli online dalam Islam itu bagaimana, apakah halal atau haram. Nah, baik, sebelum kita mulai, mari kita mengetahui dulu pengertian jual beli. Nah, jual beli berasal dari kata jual dan beli. Jual berarti kegiatan menjual suatu barang, dan beli berarti membeli barang dari penjual. Nah, kegiatan membeli ini dilakukan oleh pembeli atau customer, sedangkan penjual melakukan kegiatan menjual. Nah, menurut syar'i, jual beli berarti menukar harta dengan harta. Nabi Muhammad SAW bersabda, artinya dari Rifa'ah bahwasanya Nabi Muhammad SAW ditanya, pencarian apakah yang paling baik? Beliau menjawab, ialah orang yang bekerja dengan tangannya dan tiap-tiap jual beli yang bersih. Lalu jual beli online adalah suatu kegiatan di mana pembeli tidak bertemu langsung dengan penjual. Negosiasi dilakukan secara tidak langsung. Lalu setelah pembeli dan penjual menyetujui harga dan barang yang telah disepakati, maka transaksi bisa dilangsungkan. Nah, artinya maka jual beli online ini tidak mempertemukan langsung antara penjual dan pembeli. Jual beli ini dilakukan secara online melalui via internet. Penjual menawarkan barang yang akan dijual melalui internet, lalu pembeli membeli dengan aplikasi tersebut. Nah, contoh aplikasi jual beli online di Indonesia ada Shopee, Lazada, OLX, dan Tokopedia. Mungkin teman-teman juga mengetahui beberapa aplikasi jual beli online ini ya, dan tidak asing juga untuk kita ini. Lalu hukum jual beli online di dalam Islam itu bagaimana sih? Dalam Islam sendiri, berbisnis online diperbolehkan asal tidak terdapat unsur zalim di dalamnya. Selain itu, dalam Islam, unsur riba juga sangat diharamkan dalam berbisnis. Nah, hal ini tertuang dalam Al-Quran pada surat Al-Baqarah ayat 275, 279, dan lalu dipertegas lagi 278. Kemudian dipertegas lagi oleh surat Ar-Rum ayat 39 dan An-Nisa ayat 131. Nah, bagaimana sih hukum jual beli online menurut kaidah fikih? Nah, kaidah fikih yang digunakan dalam dasar jual beli online. Hukum asal dalam muamalah adalah boleh sepanjang tidak ada dalil yang mengharamkannya. Jadi, jual beli online ini itu diperbolehkan asal tidak ada unsur-unsur yang dilarang dalam Islam. Nah, lalu unsur apa sih yang dilanggar dan diharamkan oleh Islam? Setelah ini akan kita bahas. Hal-hal yang dapat disebutkan bahwa jual beli online dalam Islam hukumnya adalah boleh dan sah, kecuali di dalamnya terdapat unsur penipuan dan riba. Dapat kita lihat pada Al-Quran ayat Al-Baqarah 275 dan hadis. Sesungguhnya sahnya jual beli atas dasar kerelaan. Nah, menurut kaidah fikih sendiri, Allah melaknat umatnya yang melakukan bisnis dengan mendasarkan pada kecurangan. Al-Quran dan kaidah fikih mempertegas bahwa dasar dalam berbisnis dan jual beli adalah kejujuran dan tidak ada iri dengki dan bersaing dengan zakat. Nah, dari tadi kita membahas tentang riba-riba ya. Nah, riba dalam Islam sendiri itu terbagi menjadi dua, teman-teman. Yang pertama riba nasihat dan riba fadl. Riba nasihat
berarti pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan. Jadi, misalnya, kita itu hanya berhutang atau membeli barang 200.000 harganya misalnya. Lalu si penjual ini melebihkan 50.000, itu yang dinamakan dengan riba nasihat. Sedangkan riba fadl merupakan penukaran suatu barang dengan barang sejenis tetapi lebih banyak jumlahnya karena orang yang menukarkan mensyaratkan demikian. Seperti penukaran emas dengan emas, padi dengan padi dan sebagainya. Nah, syarat mendasar agar jual beli online diperbolehkan dalam dan sesuai dengan Islam. Yang pertama, tidak melanggar syariat agama. Tidak melanggar syariat agama artinya tidak ada unsur riba di dalamnya. Lalu, adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli. Nah, penjual dan pembeli ini menyetujui tentang negosiasi yang dilakukan. Misalnya, saat kita membeli barang di marketplace, kita memberi penawaran. Jadi, menawar harga yang telah diberikan oleh penjual dan penjualnya setuju. Nah, itu terjadi kesepakatan. Kemudian adanya aturan hukum yang mengatur jalannya transaksi. Jadi, dalam kita melakukan transaksi online ini, ada hukum-hukum yang melindungi. Jadi, kita tidak menjalankan transaksi bebas begitu. Hukum-hukum ini itu untuk menjamin keuangan kita. Jadi keuangan ini itu tidak ada unsur penipuan di dalamnya untuk menghindari unsur penipuan. Nah, apabila bisnis online tidak memenuhi 3 syarat yang tertulis, maka bisnis online tersebut dinyatakan haram. Dalam jual beli online harus dilindungi oleh negara dan lembaga yang mengatur, seperti yang telah saya sampaikan sebelumnya. Nah, hal ini tujuannya agar terhindar dari segala bentuk penipuan, sebagaimana kaidah fikih telah menyebutkan bahwa Allah tamtah tadi al-masyahi, artinya hukum atau undang-undang atau peraturan bertujuan untuk kemaslahatan. Nah, kaidah lain ada penyebutan ikhtibar al-masahi badarul maqasid, mengutamakan kemaslahatan dan menjauhkan kerusakan. Nah, Al-Quran juga menyebutkan dalam surah Al-Mutaffifin ayat 1-3. Kecelakaan berdasarkan besarlah bagi orang-orang yang curang dalam berbisnis, yaitu orangnya apabila menerima takaran dari orang lain mereka meminta dipenuhi. Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Begitu. Nah, lalu apa sih kelebihan dan kekurangan jual beli online ini? Nah, semua pasti memiliki kekurangan dan kelebihan. Seperti jual beli online ini. Nah, jual beli online ini memiliki kelebihan. Yang pertama adalah mudah dijalankan. Nah, mudah dijalankan ini saat bisa diartikan sebagai seiring berjalannya teknologi, jual beli online semakin mudah dijalankan. Penjual tidak perlu menyewa tempat untuk berjualan, hanya dengan memposting barang yang akan dijual ke sosial media atau marketplace atau Shopee, pembeli sudah bisa melihat barang tersebut. Nah, agar menarik pembeli, maka saat memposting penjual barang yang akan dijual, maka penjual harus memberikan foto yang menarik, lalu info detail tentang barang yang akan dijual. Gitu. Lalu, melalui jual beli online ini, jangkauan pasar penjual itu semakin lebih luas. Nah, mengingat Indonesia merupakan negara yang berpulau-pulau, dengan kemajuan internet ini, misalnya penjual dari Pulau Jawa, penjual sepatu misalnya, kita ambil contoh tentang Delsius ID. Mereka bertempat di Jawa, tetapi customer mereka sudah berada di Kalimantan, Jawa Tengah, Jawa Barat. Lalu reseller-reseller mereka juga tersebar di berbagai pelosok Indonesia. Nah, hal ini disebabkan oleh kemajuan teknologi dan
jual beli online ini. Melalui online, semua reseller-reseller Gelsy sudah mengetahui barang-barang yang Gelsy jual, begitu. Lalu modal yang dikeluarkan kecil. Nah, untuk para pebisnis pemula, jual beli online ini tuh mempermudah karena dengan modal yang kecil misalnya dengan dropshipper. Dropshipper itu reseller itu memposting dulu barang dagangannya ke sosial media, baru nanti jika ada yang berminat untuk membeli, maka reseller ini mengambil pada pusat. Nah, baru dari pusat atau produsen dikirimkan melalui pembeli. Nah, pembayaran antara reseller dengan pusat dengan produsen ini itu dilakukan setelah pembeli melakukan pembayaran. Jadi dropshipper ini bisa dibilang dengan modal yang kecil. Nah, waktu yang digunakan fleksibel. Waktu yang digunakan fleksibel ini sangat tergantung dengan penjual online. Jadi misalnya memposting foto penjualan, foto barang dagangan di saat mereka memiliki waktu luang dan tidak terikat waktu kerja. Gitu. Nah, produk yang dijual bervariasi. Bisa kita lihat di Shopee ya, contohnya. Di Shopee itu semua barang yang kita cari itu ada di sana. Nah, begitu. Nah, di samping itu, berjualan online juga memiliki kekurangan. Berikut merupakan kekurangan dari jual beli online. Yang pertama, persaingan ketat. Nah, persaingan ketat antara penjual dan penjual satu dengan penjual yang lain. Lalu kredibilitas yang diragukan, jadi keamanan yang diragukan. Mungkin pembeli takut barangnya tidak sesuai dengan ekspektasi atau takut penipuan. Nah, konektivitas internet. Jadi internet ini dalam jual beli online sangatlah penting karena dengan internet penjual itu bisa memposting foto dagangannya. Kalau tidak ada internet ya tidak bisa. Lalu biaya pengiriman yang mahal. Nah, ini yang sering kita rasakan sebagai pengguna Shopee atau jual beli online yang lain ya. Nah, misalnya kita membeli barang dengan harga yang sangat murah. Misalnya kita membeli tas di Cirebon. Nah, di Cirebon itu ternyata harganya 30.000. Bila kita beli di Malang, itu harganya 100.000. Nah, lebih murah di Cirebon kan. Nah, tetapi masalahnya biaya ongkir dari Cirebon menuju ke Malang itu sangatlah mahal. Nah, itu kekurangan dari jual beli online, ongkir yang sangat mahal. Kemudian, risiko penipuan yang tinggi. Mengingat penjual dan pembeli tidak bertemu secara langsung sehingga menyebabkan penipuan yang tinggi. Nah, penipuan ini tidak selalu tentang uang ya, bisa tentang barang. Misalnya barang yang kita beli itu di gambar itu bagus. Nah, setelah sampai, ternyata barangnya tidak sesuai dengan gambar. Nah, tidak sesuai dengan ekspektasi. Nah, lalu hukumnya bagaimana sih dalam Islam kalau misalnya barang yang kita beli itu ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi. Nah, yang pertama, langkah agar penjualan dapat dilaksanakan secara halal. Nah, produk yang kita jual adalah barang halal. Nah, barang halal itu berarti yang dihalalkan dalam Islam. Kejelasan status barang yang dijual. Jadi, status barangnya itu bagaimana sih? Spesifiknya itu bagaimana sih kalau misalnya kita menjual barang? Apakah barang itu layak untuk dijual? Terus beratnya itu berapa sih? Warnanya bagaimana sih? Nah, begitu. Kalau kita mau jual online, harus memberikan informasi tentang barang yang kita jual itu secara detail. Nah, ini kesesuaian barang dengan harga barang yang dijual untuk menghindari kejahatan riba dari proses jual beli yang kita laksanakan. Ini sangat penting. Misalnya kita jual barang itu barang yang KW, terus lalu kita jualnya itu dengan harga yang tinggi. Misalnya kita jual tas KW, kita jual 500.000. Nah, itu kan sama saja kita melakukan kejahatan riba begitu. Nah, kejujuran penjual dan pembeli.
Nah, kejujuran ini sangat penting dalam berjual beli online. Nah, lalu apa apakah jual beli online termasuk hal yang haram? Nah, jual beli online dalam Islam itu diperbolehkan dan hukumnya itu sah. Tetapi bila kita melakukan hal-hal yang melanggar syariat jual beli online, maka hukumnya akan menjadi haram. Nah, apa saja sih yang membuat jual beli online itu haram? Yang pertama, adanya sistem money gambling, yaitu terjadi judi online. Kemudian barang yang kita jual adalah barang yang haram. Misalnya kita jual narkoba atau barang haram lainnya. Kemudian melanggar unsur perjanjian penjualan, misalnya tidak adanya kesesuaian antar barang yang dijual dengan kenyataan. Nah, misalnya kita tadi beli tas yang tidak sesuai dengan ekspektasi. Nah, itu termasuk jual beli online yang haram karena barang yang kita beli tidak sesuai dengan ekspektasi yang ada gitu. Tidak membawa manfaat baik, namun justru membawa kepada kemudaratan. Jadi jual beli online ini tidak menjual barang yang bermanfaat, tetapi membawa kita kepada hal yang buruk gitu, seperti penjualan video porno atau dan lain sebagainya. Nah, apa saja sih transaksi jual beli online? Nah, dalam jual beli online, proses transaksi merupakan hal yang paling penting karena menjadi tujuan dalam proses penjualan. Dalam jual beli online terdapat beberapa jenis transaksi, diantaranya seperti berikut. Nah, berikut ini merupakan jenis transaksi jual beli online yang saya ketahui. Yang pertama ada cash on delivery, yaitu COD. Jadi, transaksi jual beli online COD ini barang yang kita beli itu datang dulu ke rumah kita, baru kita membayar melalui kurir. Jadi sama saja jual beli secara langsung, tetapi kita memesannya secara online, lalu yang mengantarkan kurir. Jadi kita membayarnya melalui ekspedisi begitu. Nah, kemudian ada transfer bank. Nah, transfer bank dan Shopee Pay kalau misalnya teman-teman menggunakan Shopee. Kalau transfer bank ini, sorry, maksud saya ada transfer bank. Transfer bank ini kita membayarkan barang yang kita beli terlebih dahulu. Jadi kita membayar terlebih dahulu kepada penjual, baru barang yang kita beli dikirimkan melalui ekspedisi gitu. Nah, pembayaran melalui transfer bank ini sering terjadi penipuan gitu. Misalnya kita sudah bayar ternyata sama penjualnya tidak dikirim gitu. Nah, untuk menghindari terjadinya seperti itu, maka saya sarankan untuk penikmat jual beli online menggunakan transaksi COD begitu. Meskipun ongkir yang diberikan itu masih relatif mahal, tapi lebih aman, menghindari penipuan gitu. Nah, kesimpulannya, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa jual beli online dalam Islam adalah boleh atau sah, kecuali di dalamnya terdapat unsur penipuan dan riba, dan sesuai dengan syariat perdagangan dalam Islam. Nah, apabila bisnis online tidak memenuhi tiga syariat penjualan dalam Islam, maka bisnis online tersebut adalah haram. Nah, menurut kaidah fikih, Allah melarang umatnya melakukan bisnis dengan mendasarkan pada kecurangan. Al-Quran dan kaidah fikih mempertegas bahwa dasar dalam berbisnis dan jual beli adalah kejujuran, tidak ada iri dengki dan bersaing dengan sehat. Sekian dari saya, semoga uh, informasi yang telah saya sampaikan bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.